Senang hari ini bisa datang secara langsung dalam acara seminar nasional sekaligus pemberian apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Bersama saya ada Pak Doni Sugiantoro sebagai Ketua KIP dan para komisioner, dan tentunya saya ingin menjadi bagian perjuangan bersama ke depan untuk terus mengawal dan juga memperkuat demokrasi di Indonesia yang tentunya ini semua harus dilandaskan pada keterlibatan atau partisipasi rakyat dan semua stakeholders di negeri ini sebagai bagian dari mewujudkan demokrasi yang sehat. Ada checks and balances dan masyarakat, setiap warga negara punya hak untuk mengetahui segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintahnya, termasuk oleh wakil-wakil rakyatnya. Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau misinformasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menjadi portfolio Kemenko yang sedang saya pimpin saat ini tentu juga penting, karena infrastruktur ini juga akan menjadi milik seluruh rakyat. Oleh karenanya dalam proses perencanaan dan pembangunan itu benar-benar bisa ikut dikawal, bahkan diketahui progresnya oleh masyarakat kita. Dan tentunya kita senang kalau dari proses ini bisa hadir masukan-masukan, feedback, bahkan kritik yang membangun, yang konstruktif, disampaikan dengan cara yang baik, maka sangat bagus bagi pemerintah untuk bisa mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Begitu. Cukup? Kalau korelasi keterbukaan informasi dan demokrasi, saya gimana? Bagaimana? Antara keterbukaan informasi dan demokrasi Ya, gimana? sangat erat hubungannya. Demokrasi yang sehat itu dilandasi sekali lagi oleh partisipasi masyarakat, karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat harus terlibat dalam segala proses, bukan hanya saat pemilihan. Yang kita baru saja ikuti 2 hari yang lalu, pilkada serentak seluruh Indonesia, juga pemilu misalnya. Itu adalah hak politik, hak memilih yang memang juga melekat pada setiap warga negara yang memiliki hak tersebut. Tetapi ketika itu sudah digunakan, maka proses berikutnya adalah mengawal pemerintahan, termasuk terus menyuarakan aspirasi, karena pasti setiap warga negara ingin yang terbaik untuk bangsanya, termasuk untuk dirinya. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah misalnya, maka masyarakat juga lebih bisa teryakinkan dan punya kepastian. Misalnya ada sebuah kebijakan infrastruktur misalnya. Kenapa kemudian akan ada pembangunan jalan, impres desa misalnya begitu, yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Oh, karena jalan di sini rusak, dan kalau ini sudah diperbaiki bisa mempercepat transportasi publik, termasuk produktivitas masyarakat di daerah tersebut, sehingga dengan demikian mereka bisa punya pekerjaan dan penghasilan lebih baik pula. Contohnya itu, artinya sangat erat ketika mereka mengetahui bahwa ada sebuah informasi terkait sebuah kebijakan atau sebuah aturan baru, maka masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat terbaiknya. Begitu. Cukup ya, makasih teman-teman. Thank you, makasih. Senang hari ini bisa datang secara langsung dalam acara seminar nasional sekaligus pemberian apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Bersama saya ada Pak Doni Sugiantoro sebagai Ketua KIP dan para komisioner, dan tentunya saya ingin menjadi bagian perjuangan bersama ke depan untuk terus mengawal dan juga memperkuat demokrasi di Indonesia yang tentunya ini semua harus dilandaskan pada keterlibatan atau partisipasi rakyat dan semua stakeholders di negeri ini sebagai
bagian dari mewujudkan demokrasi yang sehat, ada checks and balances, dan masyarakat, setiap warga negara punya hak untuk mengetahui segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintahnya, termasuk oleh wakil-wakil rakyatnya. Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau misinformasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menjadi portfolio Kemenko yang sedang saya pimpin saat ini tentu juga penting, karena infrastruktur ini juga akan menjadi milik seluruh rakyat. Oleh karenanya dalam proses perencanaan dan pembangunan itu benar-benar bisa ikut dikawal, bahkan diketahui progresnya oleh masyarakat kita. Dan tentunya kita senang kalau dari proses ini bisa hadir masukan-masukan, feedback, bahkan kritik yang membangun, yang konstruktif, disampaikan dengan cara yang baik, maka sangat bagus bagi pemerintah untuk bisa mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Begitu. Cukup? Kalau korelasi keterbukaan informasi dan demokrasi, Mas Ahaye gimana? Bagaimana? Antara keterbukaan informasi dan Ya. demokrasi gimana? Sangat erat hubungannya. Demokrasi yang sehat itu dilandasi sekali lagi oleh partisipasi masyarakat, karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat harus terlibat dalam segala proses, bukan hanya saat pemilihan yang kita baru saja ikuti 2 hari yang lalu, pilkada serentak seluruh Indonesia, juga pemilu misalnya. Itu adalah hak politik, hak memilih yang memang juga melekat pada setiap warga negara yang memiliki hak tersebut. Tetapi ketika itu sudah digunakan, maka proses berikutnya adalah mengawal pemerintahan, termasuk terus menyuarakan aspirasi, karena pasti setiap warga negara ingin yang terbaik untuk bangsanya, termasuk untuk dirinya. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah misalnya, maka masyarakat juga lebih bisa teryakinkan dan punya kepastian. Misalnya ada sebuah kebijakan infrastruktur misalnya. Kenapa kemudian akan ada pembangunan jalan, impres desa misalnya begitu, yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Oh, karena jalan di sini rusak, dan kalau ini sudah diperbaiki bisa mempercepat transportasi publik, termasuk produktivitas masyarakat di daerah tersebut, sehingga dengan demikian mereka bisa punya pekerjaan dan penghasilan lebih baik pula. Contohnya itu, artinya sangat erat ketika mereka mengetahui bahwa ada sebuah informasi terkait sebuah kebijakan atau sebuah aturan baru, maka masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat terbaiknya. Begitu. Cukup ya, makasih teman-teman. Thank you, makasih.